Oke, selamat siang. Saya Sulaiman Rosid dari SMK Negeri 1 Kalijambe. Kali ini saya akan memenuhi tugas 4, yaitu tugas praktek memeriksa EMS dengan scanner pada sennya yang berada di samping saya ini. Kemudian berikutnya memeriksa komponen-komponen yang mungkin nanti ditemukan ada ketidakberesan dan sebagainya yang diperiksa secara manual. Langkah pertama yang harus saya siapkan adalah menempatkan kendaraan. Kendaraan saya tempatkan seperti ini, kemudian saya menyiapkan APD, saya pakai masker, kemudian sarung tangan. Kemudian berikutnya saya menyiapkan medidol, di mana di sini lengkap peralatan yang nanti kita dibutuhkan, tapi saya hanya mengeluarkan peralatan yang saya perlukan saja. Berikutnya, jaga agar di sekitar tidak ada oli, kemudian penerangan cukup. Berikutnya, saya akan pasang alat pelindung. Saya akan pasang alat pelindung, yaitu cover yang dimana dia merupakan persyaratan wajib yang harus dipasang ketika kita melakukan servis atau perbaikan. Samping, kiri kanan dan depan kita pasang. Oke, setelah selesai kita pasang finder, berikutnya akan kita lakukan scanning terhadap engine daripada Xenia yang ada di samping saya ini. Baiklah, setelah selesai saya melakukan persiapan dari menyiapkan alat sampai pasang fender cover. Berikutnya engine kita nyalakan. Setelah engine menyala, kita amati atau kita lihat pada mil atau engine check, ternyata dia menyala. Oke, berarti ada sesuatu yang tidak beres pada engine. Untuk itu berikutnya akan kita lakukan scanning. Langkah pertama untuk scanning adalah memasang probe kabel atau memasang soket yang letaknya di bawah. Oke, langkah berikutnya kita on-kan alat, namun ini sudah standby. Berikutnya kita pilih diagnosis. Ya. Berikutnya kita pilih merek kendaraan yang sesuai. Oke. Berikutnya kita pilih dari mana kendaraan itu. Kita pilih dari Japan domestik. Kemudian kita pilih move. Ya, berikutnya kita pilih L150S. Berikutnya pilih KFVE. Berikutnya kita pilih tahun kendaraan, ini tahun 2016 ke sini, berarti kita pilih yang paling bawah. Berikutnya kita pilih EV atau engine. Oke, setelah selesai demikian kita oke. Ya. Kita tunggu hasil baca dari scanner ini. Oke, berikutnya kita lihat data read kodenya atau DTS-nya. Nah, di sini muncul P0110, artinya intake temperatur sensor signal ini ada gangguan. Setelah kita temukan gangguan pada sensor ini, maka berikutnya akan kita kejar pada engine dan akan kita lakukan pemeriksaan secara manual. Baiklah, setelah saya scanning selesai dan kita temukan ada sensor yang tidak beres pada DTC, yaitu pada sensor temperatur udara masuk, maka berikutnya akan saya periksa sensor temperatur udara masuk. Namun sebelumnya
saya akan hidupkan dan paskan atau setting alat ukur ini ke kilo ohm, karena sensor tersebut mempunyai nilai hambatan yang besar. Oke, alat siap digunakan. Berikutnya saya menggunakan kabel jumper untuk mempermudah saya masang probe. Oke. Alat sudah mulai membaca dan menunjukkan ukuran. Nah, pada kondisi suhu 20 derajat, ya, pada suhu kamar ini saya anggap suhunya 20 derajat, maka dia menunjukkan atau dia mendapatkan ukuran 1,226. Berikutnya saya rekap 1,226. Kemudian pada suhu kerja dia akan mengalami penurunan hambatan. Untuk itu sensor ini akan saya beri perlakuan panas dengan menggunakan dryer seperti yang saudara-saudara sekalian lihat. Nah, ketika dia mendapat perlakuan panas, nanti hambatannya akan semakin menurun. Bisa kita lihat pada layar avometer. Oke, dia sudah mulai menunjukkan penurunan nilai 0,7, 0,6. Ya, ini nanti akan cenderung turun ketika dia semakin panas. Oke, saya akan berhenti pada 6,13. Saya rekap 6,13. Nah, pada spesifikasi dia mempunyai nilai 2,21 sampai 2,69 kilo ohm pada suhu kamar atau 20 derajat. Sementara pada suhu kerja dia mempunyai spesifikasi 0,29 sampai 0,354, sehingga alat ini sudah di luar spesifikasi, terutama pada suhu dingin, yaitu hanya memiliki hambatan 1,246. Oke, berikutnya akan saya lakukan pemeriksaan komponen atau sensor yang lain. Oke, berikutnya saya akan ambil satu sensor lagi, yaitu water temperature sensor. Saya akan coba periksa hambatan dari water temperature sensor ini. Dia mempunyai dua kaki. Untuk mempermudah saya menghubungkan probe, saya akan pakai jumper. Oke, berikutnya probe dari alat ukur ini yang tadi sudah saya set, artinya sudah saya pilih sesuai dengan besar kecilnya perkiraan hambatan yang akan kita ukur. Ya, oke. Setelah kita rangkai seperti ini, dia sudah atau dia mulai membaca, dan hambatan ketika dia punya suhu kamar atau ketika dia punya suhu sekitar 20 derajat, maka punya hambatan 2,259. Ya. Oke, saya rekap. Berikutnya, ketika dia mendapat perlakuan panas, maka hambatannya akan semakin menurun. Ya, saya beri perlakuan panas. Oke, dia sudah mulai menurun. Ya, saya berhenti pada nilai tertentu dan saya rekap serta saya konsultasikan dengan spesifikasi. Dengan dua hasil pada suhu yang berbeda ini, maka water temperature sensor ini masih masuk spek, atau artinya masih layak untuk dipakai, tidak perlu diganti. Akan saya lanjutkan pemeriksaan aktuator. Saya akan ambil aktuator yaitu ISC.
ISC ini mempunyai 4 kaki, di mana apabila kita pandang dari pandangan hadirin sekalian mempunyai nomor kaki, yaitu dari kanan bawah 1, berikutnya naik atas 2, ke kiri 3, dan ke kiri bawah 4. Nanti akan ada 2 pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan hambatan untuk kaki 1, 3, dan yang kedua untuk pemeriksaan hambatan pada kaki 2, 4. Oke, akan saya lakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu pada kaki 1, 3. Avometer sudah saya setting pada ohm. Kemudian saya pakai probe yang saya sambung dengan kabel jumper. Tujuan saya adalah untuk mempermudah menyambung kaki dari aktuator ini. Ya, oke. ISC sudah tersambung. Berikutnya kita baca hasil pengukuran dari ISC ini. Oke, ya. Dari hasil pengukuran kita dapatkan 48,8 ohm. Saya rekap. Berikutnya saya akan pindah ke kaki 2, 4. Ya. Untuk pengukuran yang sama, dan kita lihat hasil ukurnya pada layar alat ukur ini adalah 49 berubah 48,7, 48,6. Ya, dia berhenti pada 48,6. Saya rekap. Oke, dari 2 hasil pengukuran hambatan tadi, kemudian kita konsultasikan dengan spesifikasi, di mana spek untuk kaki 1, 3 dan 2, 4 adalah sama, yaitu pada 45,6 sampai 50,4 ohm. Sehingga pada pemeriksaan yang pertama tadi di 49 dan yang kedua di 48,8, maka ISC ini masih layak dipakai atau tidak perlu diganti. Oke, berikutnya pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan aktuator. Yang kedua yaitu saya ambil injektor. Injektor ini akan saya periksa hambatannya. Dia mempunyai 2 kaki. Kemudian alat ukur sudah saya setting pada ohm. Saya menggunakan jumper untuk mempermudah saya menghubungkan kaki injektor ini. 1, kemudian 2. Ya, alat ukur sudah mulai membaca. Oke, dia menunjukkan pengukuran di 17,0. Saya lepas. Dari hasil pengukuran menghasilkan 17,0, sementara spesifikasi daripada injektor adalah 11,6 sampai 12,4 ohm, sehingga injektor ini sudah tidak layak dipakai. Demikian tadi ada 4 pemeriksaan, yaitu 2 sensor dan 2 injektor, di mana sensor yang pertama, sensor temperatur udara masuk sudah tidak layak dipakai, kemudian injektor juga sudah tidak layak dipakai. Baiklah, saya akan iris data dan merapikan peralatan yang tadi dipakai, dan dengan demikian scanning dan pemeriksaan komponen sensor dan aktuator saya nyatakan selesai, dan terima kasih.